Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jemaah hafizahullah. Pertama-tama dari atas mimbar ini kami selaku khatib mewasiatkan kepada diri saya sendiri khususnya dan kepada jemaah umumnya untuk selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa dalam arti menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Allah berfirman, wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Yang artinya, dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah berikan rezeki kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita hanya memakan makanan yang halal selagi baik saja, dan semua rezeki Allah yang dikaruniakannya kepada kita. Halal yang dimaksud bukan saja tentang makanan, tapi juga yang lain seperti pakaian, tempat tinggal. Bukan hanya halal secara zatnya, tapi juga halal secara mencarinya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul halali wajibun ala kulli muslimin. Mencari rezeki yang halal hukumnya adalah wajib atas semua orang Islam. Dan sabda lain mengatakan, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Innallaha amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin. Yang artinya sesungguhnya Allah itu maha baik, tidak menerima sesuatu kecuali yang baik, dan Dia memerintahkan orang-orang mukmin apa yang diperintahkannya kepada para rasul. Sehingga baginda Nabi bercerita tentang seseorang laki-laki yang telah lama berpergian, rambutnya kusut dan badannya penuh debu, dan menadahkan kedua tangannya di langit seraya berdoa, Ya Rabb, apakah doanya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala
sedangkan makanannya haram, minumannya haram, dan perutnya diisi dengan yang haram, maka bagaimana doanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Para sahabat serentak berkata, tidak ya Rasulullah. Dan dikatakan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, la yaqbalullahu ta'ala salata imri'in wa fi jawfihi luqmatu haramin. La yaqbalullahu, tidak menerima Allah Ta'ala salat imri'in, salatnya seseorang, wa fi jawfihi, dan di dalamnya dan di dalam perutnya luqmatu haramin, ada sesuap dari makanan yang haram. Al-Imam Sahal bin Abdullah Al-Basturi berkata, man akala al-haram asad jawarihuhu sya'an abad. Barang siapa yang memakan sesuatu yang haram, maka asad jawarihuhu, seluruh anggota badannya bermaksiat kepada Allah sya'an abad, baik ia kehendaki atau tidak, alima alam ya'lam, baik diketahui atau tidak. Wa man akala al-halala ata'at jawarihuhu sya'an aba. Barang siapa yang memakan makanan yang halal, ata'at jawarihuhu, maka badannya akan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sya'an aba aliman ya'lam, ya baik ia kehendaki atau tidak. Maka hendaklah kita mencari pekerjaan yang halal. Janganlah kita terperdaya dan tertipu oleh kekayaan dunia yang semu, sehingga demi mengejarnya rela bersusah payah, tak kenal waktu, bahkan yang paling fatal adalah mengabaikan yang halal dari yang haram. Hadirin jamaah Jumat hafizakumullah. Akan terjadi kelangkaan di akhir zaman. Ada 3 hal bagi kaum muslimin, seperti disebutkan dalam riwayat hadis, la taqumu sa'atu hatta yusallahu fihi thalathan. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga terjadi kelangkaan. Ada 3. Yang pertama, yang dirhaman min halal, yakni rezeki yang halal. Yang kedua adalah wa ilman mustafadan, yakni yang kedua adalah mau mengaji, wa akhan fillah, yakni mencari saudara karena Allah. Yang pertama yang telah disebutkan dari tadi adalah rezeki yang halal, mencari rezeki yang halal. Yang kedua adalah mau mengaji, mencari guru murabbi, agar kita dapat petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, jalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. yakni mau mengaji, menghadiri majlis-majlis ilmu. Yang ketiga adalah mencari saudara karena Allah, bukan karena bisnis atau apapun. Biasanya saudara karena Allah inilah kita temukan di dalam majlis-majlis ilmu, di dalam kita berguru pada siapakah kita, berteman dengan siapakah kita. Karena itu perhatikan peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Wahai orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, kunu ma'as shodiqin, hendaknya kalian bersama orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Yakni bersama siapakah kita, bergaul dengan siapakah kita, berteman dengan siapakah kita, berguru dengan siapakah kita. Hendaknya di akhir zaman ini kita mencari guru yang bisa menuntun jalan kita menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, menuju jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah seyogyanya kita mendidik anak kita dan selalu mengingatkan anak-anak kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu adalah yakni mengajarkan mereka mengaji, karena itu adalah fondasi paling penting bagi mereka. Mensekolahkan ke sekolah-sekolah Islam, memasukkan mereka ke taman pendidikan Al-Quran, agar mereka punya dasar Islam yang kuat, sehingga mereka ketika dewasa tidak mudah terombang-ambing oleh gemerlapnya dunia. Dalam riwayat hadis Ibnu Abbas, qala innallaha yarfa'u dzurriyyatal mu'mini ma'ahu fi darajatihi fil jannati wa in kanu dunahu fil amali. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat
dapat mengangkat derajat zuriyahnya atau anaknya bersama dengan orang tuanya di surga. Ini adalah bagian dari fadlullah, keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya juga derajat orang tua dapat ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebab kesalehan anaknya. Maka inilah pentingnya kita mengajarkan ngaji pada anak kita, mensekolahkan sekolah Islam kepada anak kita. Dan lewat hadis, innallaha yarfa'u darajata lil 'abdi shalihi fil jannati fa yaqulu ya rab anna li hadhihi qala bi istighfari wa la dibalal. Artinya sesungguhnya Allah Ta'ala mengangkat derajat seseorang hamba saleh di dalam surga, dan hamba itu bertanya, ya Allah, bagaimana aku bisa mendapatkan derajat ini? Maka Allah berfirman, karena istighfar anakmu bagimu. Dari ayat dan hadis tersebut memberikan pengertian yang terkait dengan pendidikan anak harus lebih diprioritaskan pada masalah keimanannya, yakni menuju maqaman iman, tidak hanya terkait dengan sumber kehidupannya untuk menjadi orang yang mapan. Nah, sudah tentu orang tua tidak senang apabila anaknya keluar dari keislamannya. Yang menjamin masuk surga hanyalah birahmatillahi ta'ala, hanya dengan rahmat Allah Ta'ala. Sementara masuk surga dalam pepatah Hijaziyah mengatakan al-jannatu mahi balash wa dunya mahi mizah, yakni surga itu tidak gratis dan dunia bukan leluhur. Jadi ada harga, ada upaya yang harus kita laksanakan untuk mendapat surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberi kita petunjuk untuk mengikuti jalannya yang lurus, jalannya yang diridhai oleh Allah, dan semoga taufik dan hidayahnya terlimpah kepada kita sehingga nanti kita menjadi orang yang sadar dan insaf atas kesalahan dan kehilapan yang telah kita lakukan, dan menjadi ringan gerak langkah kita dalam mencari rezeki yang halal dan baik dan penuh keberkahan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل منا ولا فينا ولا علينا شقيا ولا محروما. اللهم كما أنعمت علينا فزد وكما زدت فبارك وكما باركت فأزد وكما أزدت فلا تسلب. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأعطنا ولا تحرمنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا سالمين غانمين مستبشرين مجبورين منفوذين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين. اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير ونسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا لنا نورنا
حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.